Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 18 IE2, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, saya di sini ingin membahas soal yang berada di bab 2 dengan judul Pertanian dan Sistem Pangan. Oke, untuk soal yang pertama yaitu mengapa kontribusi sektor pertanian cenderung menurun selama perubahan struktural berlangsung? Alasannya yaitu karena disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, hukum Engel yang menyatakan bahwa elastisitas pendapatan untuk produk-produk pertanian kurang dari 1, yang berarti pendapatan petani akan tumbuh lebih lambat daripada PDB. Yang kedua, pertumbuhan produktivitas yang cepat diukur dari output per pekerja atau output per hektar karena adanya perubahan teknologi. Nah, kombinasi kedua faktor ini berakibat pada pertumbuhan permintaan yang rendah dan meningkatnya supply, sehingga mendorong turunnya harga produk pertanian dan mengakibatkan tenaga kerja di bidang pertanian termasuk petani beralih dari pertanian ke sektor lainnya yang pertumbuhannya itu lebih cepat. Contohnya sektor industri, sektor jasa, dan lain-lain. Oke, yang kedua, jelaskan pengertian kontribusi pasar dan kontribusi faktor dari sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Menurut Kuznets, tahun 1965 mengelompokkan kontribusi tersebut menjadi 2, yaitu yang pertama kontribusi pasar atau market contribution, dan yang kedua kontribusi faktor atau factor contribution. Kontribusi pasar yaitu melalui pembelian beberapa produk dari sektor lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Penjualan beberapa produk yang dihasilkan sektor pertanian, di samping untuk membayar pembelian di atas, juga untuk membeli barang-barang konsumsi dari sektor lainnya. Dan yang selanjutnya, kontribusi faktor. Kontribusi faktor terjadi jika suatu transfer sumber daya dari sektor tertentu ke sektor lainnya. Soal yang ketiga, apakah pengertian integrasi vertikal dalam sistem agribisnis? Dan apa manfaatnya bagi pelaku yang terlibat di dalamnya, khususnya petani kecil? Integrasi vertikal sebenarnya merupakan salah satu pengembangan dari fungsi dan ruang lingkup sistem agribisnis. Pengembangan sistem dilakukan dengan model pengembangan sumbu Y. Sumbu Y atau strategi integrasi vertikal merupakan alur sistem agribisnis dari hulu sampai hilir, mulai dari pemasok bahan baku hingga distribusi pemasaran. Pola hubungan seperti ini bermanfaat untuk mengurangi asimetri informasi di antara para pelaku yang terlibat dalam hal jumlah, mutu produk, harga, lokasi, dan waktu. Asimetri informasi itu terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah transaksi mempunyai informasi lebih atau lebih baik dari pihak yang lain. Jadi kayak kelebihan informasi tapi pihak lainnya itu sedikit informasi, kayak gitulah. Selain itu, terciptanya akses terhadap kredit dan input
produksi menjadi lebih terbuka dan adanya kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan. Dan ini adalah skema alur strategi integrasi vertikal, yaitu dari hulu ke hilir. Dan untuk jenis integrasi vertikal itu ada dua, yaitu integrasi hulu atau backward integration, dan yang kedua integrasi hilir atau forward integration. Oke, untuk integrasi hulu atau backward integration yaitu suatu kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke belakang atau ke hulu, yaitu apabila kegiatan tersebut mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama. Sedangkan untuk integrasi hilir atau forward integration adalah apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan akhir. Ini kalau ya penyediaan terakhir itu maksudnya distribusi barang atau produk. Soal selanjutnya yaitu jelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan sektor agribisnis nasional. Dalam upaya meningkatkan daya saing sektor agribisnis, maka perlu dikembangkan sistem agribisnis nasional. Sistem agribisnis nasional dapat didefinisikan sebagai organizational network yang mengkoordinasikan berbagai strategi kompetisi agribisnis di tingkat nasional. Untuk mendukung strategi ini, maka sumber daya yang ada harus dikelola, dilindungi, dan ditingkatkan kualitasnya melalui penerapan strategi pengelolaan sumber daya. Riset dan pengembangan juga harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kemudian, strategi kompetisi agribisnis nasional juga didukung dengan strategi agribisnis nasional. Secara singkat itu ada 3 strategi yang harus dilakukan agar dapat mengembangkan sektor agribisnis nasional. Yaitu yang pertama, strategi sumber daya nasional, dan yang kedua, strategi agribisnis nasional, dan yang ketiga, strategi pengoperasian perusahaan agribisnis. Oke, baiklah, itu saja yang cukup saya jelaskan dari soal bab 2. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Dadah.